Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji, yaitu dosen pembimbing 1, Ibu Tri Lestari, MSc APT, dosen pembimbing kedua, Ibu Artawara Utami, MSc APT. Perkenalkan, nama saya Betty Marcella Putri. Saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Penggunaan Tablet Natrium Diclofenac pada Pasien Swamedikasi Nyeri di Apotek Sevira, Karen Tirtomulyo, Kretek Bantul, Januari 2021. Langsung saja pada bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afif 2015, hubungan tingkat pengetahuan dengan ketepatan penggunaan obat analgetik pada swamedikasi nyeri di masyarakat Kabupaten Demak diperoleh 54% penggunaan obat analgetik tidak rasional dan pengetahuan mengenai obat tersebut pada swamedikasi nyeri tergolong dalam kategori cukup. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diclofenac pada pasien swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Apotek Sevira yang beralamatkan di Jalan Samas, KM 22, Karen Tirtamulyo, Kretek Bantul. Wilayah ini memiliki penduduk yang relatif padat dan sebagian besar warga di desa Karen mengatasi penyakitnya dengan pengobatan sendiri dengan membeli obat di apotek. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat memilih melakukan pengobatan sendiri atas dasar lebih murah, mudah didapat karena dekat dengan rumah. Selain itu juga pengaruh iklan serta mendapat saran dari saudara, teman, ataupun keluarga. Dalam 1 bulan, terdapat 185 orang yang melakukan swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Menurut informasi dari apoteker, bahwa Apotek Sevira belum pernah dilakukan penelitian. Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diclofenac pada pasien dalam melakukan swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Tentunya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama warga di Desa Karen, mengenai obat yang digunakan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana tingkat pengetahuan pasien dalam melakukan swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diclofenac di Apotek Sevira, Karen Tirtomulyo, Kretek Bantul pada bulan Januari. Tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu mengetahui tingkat pengetahuan pasien dalam melakukan swamedikasi menggunakan tablet natrium diclofenac di Apotek Sevira, Karen Tirtomulyo, Kretek Bantul pada bulan Januari 2021. Tujuan khususnya mengukur tingkat pengetahuan masyarakat dalam menggunakan tablet natrium diclofenac di Apotek Sevira. Tujuan khusus yang kedua yaitu mengukur tingkat pengetahuan masyarakat dalam melakukan swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Manfaat penelitian. Bagi ilmu pengetahuan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan obat natrium diclofenac dan masyarakat lebih paham dan tepat dalam memilih obat nyeri dalam melakukan swamedikasi. Bagi ilmu pengetahuan, mengetahui manfaat tambahan informasi tentang pengetahuan swamedikasi penggunaan obat dalam masyarakat. Bagi institusi, menambah kepustakaan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam ilmu kefarmasian terkait tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diclofenac pada pasien swamedikasi nyeri. Berikut kerangka teorinya, menjelaskan mengenai definisi nyeri, jenis-jenis nyeri, tablet natrium diclofenac, tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diclofenac pada pasien swamedikasi nyeri, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, umur, sosial ekonomi, dan budaya. Kemudian, bagaimana pengobatan yang benar dan aman sesuai dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kerangka konsepnya seperti ini, swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diclofenac, kemudian tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diclofenac pada pasien swamedikasi nyeri. Kemudian kita mencari presentasi tersebut, apakah termasuk ke dalam kategori baik, cukup, atau kurang. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui indera yang dimilikinya, sehingga menghasilkan pengetahuan. Noto Atmojo 2014. Tingkat pengetahuan. Menurut Noto Atmojo 2014, tingkat pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yaitu tahu atau know, memahami atau comprehension, aplikasi atau application, analisis atau analis, sintesis atau synthesis, evaluasi atau evaluation. Untuk cara memperoleh pengetahuan sendiri, menurut pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan.
Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan menurut Noto Atmojo 2014, faktor internal yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan umur. Faktor eksternal yaitu lingkungan dan budaya. Untuk pengukuran tingkat pengetahuan, menurut Arikunto 2013, dalam penentuan tingkat pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori baik, cukup, dan kurang. Kriterianya baik jika subjek mampu menjawab dengan benar 76% sampai 100% dari seluruh pertanyaan, cukup jika subjek mampu menjawab dengan benar 56% sampai 75% dari seluruh pertanyaan, dan kurang jika subjek mampu menjawab dengan benar kurang dari 55% dari seluruh pertanyaan. Swamedikasi. Swamedikasi merupakan salah satu upaya yang kerap dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang sedang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 Menkes per 10 1993. Itu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk jenis dan rancangan penelitian, menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat gambaran yang terjadi dalam suatu populasi tertentu. Noto Atmojo 2012. Pada penelitian ini mengidentifikasi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan terhadap tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diklofenak pada swamedikasi nyeri. Untuk tempat dan waktu penelitian, tempat berada di Apotek Sevira, Jalan Samas, KM 22, Karen Tirtomulyo, Kretek, Bantul. Waktunya penelitian dilakukan pada Desember sampai dengan Januari 2021. Subjek dan objek penelitian. Subjek, pasien yang melakukan swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diklofenak. Objeknya, tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diklofenak pada pasien swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh pasien yang melakukan swamedikasi nyeri di Apotek Sevira, Karen Tirtomulyo, Kretek, Bantul dengan jumlah pasien 185 jiwa. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang melakukan swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diklofenak di Apotek Sevira. Untuk menghitung sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin seperti berikut. Untuk keterangannya, N adalah ukuran sampel, N besar ukuran populasi, E besar persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, maka pakai 10%. Berdasarkan studi pendahuluan di Apotek Sevira, rata-rata masyarakat melakukan swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diklofenak pada bulan Desember sampai Januari adalah 185 orang. Perhitungan banyaknya sampel yang dibutuhkan sebagai berikut. Untuk hasilnya adalah 65 responden, 64,9122 sehingga dibulatkan menjadi 65 responden. Sehingga sampel yang dibutuhkan adalah 65 responden. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu tingkat pengetahuan penggunaan tablet natrium diklofenak pada pasien swamedikasi nyeri. Definisi variabel. Tingkat pengetahuan atau wawasan adalah segala sesuatu yang diketahui responden mengenai penggunaan tablet natrium diklofenak pada swamedikasi nyeri di Apotek Sevira. Kedua, swamedikasi nyeri adalah pengobatan sendiri dengan tablet natrium diklofenak yang dilakukan tanpa pengawasan dari dokter pada saat pasien mengalami keluhan nyeri. Yang ketiga, pasien adalah berusia 17-65 tahun yang melakukan swamedikasi nyeri menggunakan tablet natrium diklofenak di Apotek Sevira. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa kelompok. Pertanyaan yaitu data demografi responden, tingkat pengetahuan tentang nyeri, tingkat pengetahuan pasien dalam menggunakan N-antiko, dan pengobatan sendiri. Sebelum digunakan kuesioner, divalidasi terlebih dahulu. Validasi kuesioner ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kuesioner yang digunakan telah divalidasi oleh Friska Febiana dengan judul hubungan tingkat pengetahuan dengan ketepatan penggunaan tablet natrium diklofenak pada pasien dengan swamedikasi nyeri di Apotek Jaya Medika Sleman 2019. Hasil validasi dengan kurang lebih 0,05 dan reliabilitas dan nilai Kronsbaum alpha lebih besar dari 0,6. Jalannya penelitian. Melakukan perizinan penelitian dengan memasukkan permohonan dari institusi. Kemudian, setelah mendapatkan izin penelitian di Apotek Sevira, membagi kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner. Lalu responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner sesuai petunjuk yang ada. Setelah pengisian kuesioner, hasil dari pertanyaan kuesioner akan dikumpulkan sebagai data primer. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Untuk cara analisis datanya, analisis univariat untuk menganalisis data sosiodemografi pasien. Pada kuesioner tingkat pengetahuan menggunakan 10 pertanyaan. Jika jawaban benar, diberi nilai 1, dan jika jawaban salah, diberi nilai 0.
Kemudian data yang diperoleh dikelompokkan dalam kategori baik jika 75% sampai 100%, kategori cukup 65% sampai 74%, dan kategori kurang yaitu kurang dari 65%. Rumus untuk mengetahui skor presentase dari Kunto 2013. P sama dengan X per N kali 100. P adalah presentase, X adalah jumlah yang benar, N jumlah jawaban seluruh item soal. Berikut jadwal penelitian. Sekian pemaparan video presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.